Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi. Mohon maaf teman-teman, saya baru sempat lagi bikin video ya, karena satu dan lain hal dan kesibukan juga ya. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial sekali lagi teman-teman, cara membuat IoT monitoring untuk listrik AC 3 fase ya, 380 volt atau 400 volt dengan aplikasi Blink. Barang-barangnya sudah di depan kita semua ya. Pertama, ini kita tetap pakai ESP8266 teman-teman ya. Ini masih baru ya. Ini ESP8266 node MCU biasa ya. Saya buka ya. Seperti ini. Kita akan pakai ini. Nah, lalu sebelumnya saya sudah pernah bikin tutorial lengkap cara membuat barang sejenis ini ya, IoT untuk listrik AC 3 fase dengan aplikasi Blink, tapi kita pakai layarnya OLED gitu ya. Sekarang teman-teman, kita akan pakai TFT LCD berwarna seperti ini. Ini SPI ya. SPI itu Serial Peripheral Interface ya. Jadi namanya SPI. Kalau OLED kemarin kita pakainya I2C ya, cuma 4 pin. Ini pinnya ada berapa? Ada 8 ya. Nah, ini saya di sini sengaja punya beberapa ya, teman-teman. Jadi gini ceritanya, teman-teman. Ini adalah LCD TFT ya. Ukurannya 1,54 inch ya. Ini 8 pin. Lalu chipsetnya itu teman-teman bisa baca sendiri ya, ST7789. Nah, ini resolusinya teman-teman ya. Ini resolusinya 240 dikali 240 pixel. Nah, saya sempat cari ya di local market kita juga di online ya. Saya cari-cari susah banget nyari yang ukurannya tuh agak besar gitu ya, karena mata saya sudah nggak sanggup ya teman-teman. Mata saya sudah mata tua nih, saya nggak bisa lihat yang terlalu kecil ya. Jadi kalau di kita yang jual TFT LCD ya, yang berwarna gini dengan jumlah pixel 240 kali 240 tuh adanya 1,3 inch ya. Itu kecil banget, saya kesulitan ya mata saya untuk ngelihat itu. Jadi saya kepaksa cari di luar, akhirnya saya dapat ukurannya 1,54. Ya ini juga masih kecil ya teman-teman, cuma lumayan lah ya daripada 1,3 ya, lebih kecil lagi ya, susah lihatnya. Kira-kira ini saya sengaja punya beberapa. Nanti termasuk ini saya tawarkan kalau teman-teman mau bikin IoT yang sama ya, harapan saya teman-teman juga bisa bikin sendiri nanti. Kalau perlu TFT LCD-nya nanti saya tawarkan, bisa cek di link dan deskripsi ya. Kita akan pakai satu ya TFT LCD ini dengan ESP ini. Nah, sebelum itu teman-teman ya, saya akan langsung masuk ke codingnya ya teman-teman ya. Saya udah siapkan laptop butut ya, biasa teman-teman ya. Saya buka laptop butut. Nah, di sini teman-teman ya, saya nggak akan lagi bahas teori ya. Kita bahas langsung to the point supaya juga durasi video ini nggak terlalu lama gitu ya. Oke, saya akan masuk ke coding ya. Nah, di sini saya buat beberapa notes ya teman-teman. Tapi intinya pada coding kali ini, karena kita memaksakan ini ya, sebuah ESP8266 untuk ngedrive sebuah TFT LCD berwarna yang SPI ya. Jadi pin kita betul-betul habis ya. Dan di sini saya coba mengakal-ngakali dengan saya coba kombinasi yang paling bagus yang bisa dilakukan oleh ESP8266 ya. Kalau ESP32 gampang ini. Kalau 8266 ini tantangannya beda lagi teman-teman. Makanya di sini teman-teman, ini pendefinisian pinnya boleh saya bilang ini sudah tingkat dewa nih teman-teman ya. Maksudnya tingkat dewa tuh udah nggak umum gitu ya. Kalau teman-teman yang paham mungkin akan ngerti nanti begitu lihat ya. Dan di sini sekaligus juga ngawur ini teman-teman. Sebetulnya ngawur ini, definisi pin saya ngawur teman-teman. Ngawurnya tapi ngawur bener. Jadi ESP8266 ini sampai mentok ini, sampai udah nggak bisa apa-apa nih ya, karena pinnya betul-betul kita habisin. Nah, di sini teman-teman ya, kalau saya masuk ke coding, teman-teman pertama install library-nya, lengkapin semua ini ya. Ini saya kira sering muncul pertanyaannya. Yang pasti lengkapin library-nya ya. Oke, yang kedua teman-teman, ini hanya pendefinisian untuk orientasi display ya, atau ini modenya saya bikin aja landscape gitu, nanti kita lihatnya dia tidur gitu ya. Oke, nah pendefinisian pinnya teman-teman ya untuk TFT LCD ini seperti ini teman-teman, nanti diikuti aja ya, diikuti yang saya bilang di sini. Ini kalau teman-teman yang pernah pasang TFT LCD, saya yakin nggak pernah ada yang bikin definisi kayak saya ini, nggak akan pernah ada teman-teman. Tapi nggak apa-apa, definisi saya ini memang ngawur tapi ngawurnya tingkat dewa ini teman-teman. Jadi maksudnya dengan begini ESP8266 tuh bisa kita pakai sampai mentok ya. Oke. Lalu di sini ini untuk statement untuk TFT LCD-nya ya, ST7789 seperti ini ya.
Oke, ini definisi RGB colors. Di sini saya coba mengconvert beberapa warna. Teman-teman bisa tambahin sendiri ya dengan mengkombinasikan besaran ya, intensitas daripada pixel ininya, red, green, blue-nya gitu untuk bikin setiap warna. Ini saya coba bikin beberapa warna, saya kira cukup lah ya. Teman-teman kalau mau tambahin sendiri boleh. Nah, di sini teman-teman ya, yang agak unik di sini nanti di sini teman-teman saya akan sharing semuanya lengkap ya. Coding ini saya sharing untuk teman-teman, nanti saya sharing skematiknya dengan lengkap termasuk template Blink-nya dan QR-nya juga akan saya sharing lagi ya. Nah, di sini teman-teman yang agak unik pendefinisian ya ini untuk pin untuk PZEM-nya ya. Ini kan ada 3 PZEM ya, karena 3 fase ya. Fase 1, fase 2, fase 3 ya. Di sini kalau teman-teman lihat ya, kalau yang fase pertama atau PZM yang 1, itu kita masih pakai pin 4 sama 5. Ini pin paling bagus nih. Ini semua orang bisa pakai pin ini. Ini adalah pin GPIO 5 dan 4 ya, D1, D2. Nah, yang untuk PZM 2-nya ini sudah mulai rada ngawur nih kalau teman-teman lihat ya. Kalau pin D4 atau GPIO 2 masih oke lah ya, teman-teman juga mungkin masih ada yang paham juga. Nah, saya mulai pakai D0 nih teman-teman ya. Ini GPIO 16. Jarang nih orang dipakai nih ya. Kalau di ESP-nya yang ini teman-teman nih. Nah, yang paling atas ini nih. Ini memang ngawur nih, tingkat dewa teman-teman ya. Sorry. Nah, jadi di sini sudah mulai saya pakai nih ya, D0. Nah, yang lebih ngawur lagi nanti yang PZM 3-nya saya pakainya pin TX dan RX teman-teman ya. Jadi pin TX dan RX di Node MCU ini habis ini saya bajak teman-teman. Jadi makanya di Node paling atas saya sudah tulis teman-teman. Di sini note-nya ya, lupakan serial monitor ya. Teman-teman nggak akan pernah bisa lihat di serial monitor ini karena memang udah nggak ada gunanya, dan ESP ini udah habis pinnya ya. Nggak mungkin dia bisa komunikasi serial lagi dengan laptop atau Arduino IDE ini. Tapi itu memang nggak penting juga, useless juga, makanya saya tulis useless karena kita udah punya TFT display ya. Oke, teman-teman di sini biasa ya, masukin, saya zoom dikit ya. Nah, nama wifi-nya, password-nya, dan Blink token-nya. Udah itu aja. Nah, lalu teman-teman ya, untuk memanfaatkan semua pin di ESP8266 ini ada beberapa cara sebetulnya. Ini saya cuma tulis di sini biar teman-teman paham. Tapi sebetulnya nanti bagian ini ya, semuanya, ini teman-teman hapus saja, biar teman-teman nggak salah ya. Hapus saja, cuma saya mau nunjukin. Sebetulnya peralihan, misalnya GPIO, TX, dan RX ya, di Node MCU ini ya. Misalnya kita mau pakai GPIO ini nih, TX dan RX, ini GPIO 1 dan 3. Itu sebetulnya secara coding bisa saja kita rubah pin mode-nya sebagai function 3 ya. Karena function satunya apa tuh? UART kalau nggak salah ya, maksudnya untuk komunikasi serial. Nah, kalau function 3 dia seolah-olah kita alihkan jadi GPIO biasa yang bebas yang bisa kita pakai. Tapi teman-teman, pembuatan pendefinisian kayak begini ini bisa jalan kadang-kadang ngaco. Jadi sebaiknya jangan dipakai. Solusinya apa teman-teman? Solusinya ini line ketiga ini teman-teman ya. Di sini kuncinya adalah jangan pernah memulai serial ya teman-teman. Kuncinya itu, jangan pernah serial begin. Jangan teman-teman, karena pin TX-RX-nya sudah kita bajak. Jadi sudah nggak akan pernah bisa serial begin lagi. Disinilah kuncinya supaya pin TX dan RX itu bisa kita pakai full ya sebagai GPIO bebas. Karena kita nggak pernah membegin atau memulai serial. Ya, itu kuncinya teman-teman. Oke. Lalu kemarin sempat ada kawan-kawan yang nanya ya, bagaimana cara mereset energi di PZM? Ini saya sudah berikan di sini ya. Baik itu untuk yang PZM 1, PZM 2, ataupun PZM 3 ya. Ini representasi fase 1, fase 2, fase 3 gitu ya. Kalau mau di reset misalnya yang fase 1, ini tinggal di uncomment aja ya. Tinggal diginiin aja teman-teman. Klek, klek, klek. Nah gini ya. Ini artinya PZM 1-nya reset. Kalau mau di reset 3-3-nya di uncomment 3-3-nya. Tapi ini kan dipakainya sekali-kali ya. Jadi saya komen lagi aja. Kalau mau di reset, aktifkan ini ya. Yang atas ini tadi ya, jangan salah teman-teman, ini dihapus saja biar teman-teman nggak salah. Ini saya cuma nunjukin stepnya. Bisa dilakukan dengan metode ini ya. Kita definisikan ulang pin TX-RX tadi menjadi function 3 pin mode-nya, tapi ini sering gagal. Atau yang terakhir, serial begin jangan pernah dimulai. Makanya ini hapusnya semua ya. Jangan pernah nulis lagi di coding serial begin teman-teman. Untuk aplikasi yang satu ini ya, untuk yang saat ini aja. Nah, lalu di sini saya bikin suatu interval untuk connection check ya. Maksudnya gini teman-teman. Di Indonesia ini jaringan WiFi kita itu relatif kurang bagus ya. Artinya sering mengalami down sesaat tanpa kita sadari teman-teman. Jadi kalau ESP kita ini connect ya, misalnya connect ke Blink atau ke MQTT atau ke aplikasi lain ya, ThinkSpeak atau apapun ya. Maksud saya kadang-kadang dia tuh putus gitu. Tanpa kita sadari dia putus. Putusnya itu bukan kita salah
coding ya, atau bukan kita juga salah servernya di sana gitu, bukan ya teman-teman. Tapi karena jaringan wifi di rumah kita tuh sebetulnya kurang bagus. Dia sering down sesaat, sebentar downnya memang teman-teman, cuma sekitar berapa milisecond gitu ya, tanpa kita sadari memang. Tapi itu cukup buat bikin ISP ini disconnect. Itu penyebabnya kadang-kadang ISP ini suka putus ke jaringan wifi ya di rumah kita, sehingga putus juga ke IoT, misalnya ke kemanapun ya, terserah lah IoT-nya apa aja, sama aja kok. Nah jadi di sini saya bikin interval ya, setiap 900.000 milisecond, artinya 900 second. 900 second adalah 15 menit. Jadi setiap 15 menit nanti kita akan bikin pengecekan apakah masih connect ke Blink. Kalau sudah nggak connect, suruh reconnect lagi. Lalu yang kedua, apakah masih connect ke Wi-Fi. Kalau nggak connect ke Wi-Fi, kita akan perintahkan ISP-nya untuk reset ya. Seperti itu teman-teman. Nah untuk memulainya, untuk displaynya ya, tadi saya pisah ya, ini bagian dari void setup. Sebetulnya void setupnya saya bikin setup display sendiri ya, saya udah jelasin. Lalu Blink kita bikin ya, biasa ya teman-teman. Nanti isi yang 3 ini tadi ya, saya udah bilang ya, Wi-Fi, password, sama Blink token di sini akan dibikin. Lalu untuk setup display, saya tarik tersendiri jadi void di bawah. Ini teman-teman, caranya gini, TFT init ya, ini untuk initializing awal ya. Lalu TFT set rotationnya saya bikin landscape seperti definisi saya di paling atas tadi di sini ya. Ini ada const int ya, landscape sama dengan 3 gitu ya. Ini saya bikin di sini supaya nanti kita ngelihatnya secara tidur gitu ya, baring LCD-nya. Nah lalu teman-teman bebas tulis apa aja, nih saya kasih contoh aja ya teman-teman ya. Nah di sini untuk tadi saya udah bilang ya, kita akan bikin periodic connection check ya. Saya akan bikin interval setiap 15 menit kita akan ngecek ISP kita ini masih sehat nggak nih, connect ke Wi-Fi dan connect ke Blink ya. Jangan sampai tiba-tiba putus gitu kan. Nah, itu kita alokasikan di bawah sini. Saya bikin void tersendiri untuk connection check ya. Jadi tadi saya bikin di sini di atas ya. Kita di sini saya bikin timer ya. Kita set intervalnya 900 second ya untuk connection check. Connection checknya sendiri saya tarik jadi void di bawah sini untuk kita ngecek yang pertama. Kalau Blinknya tidak connect, maka kita perintahkan ISP untuk berusaha connect kembali ke Blink. Yang kedua, kalau Wi-Fi rumah kita tiba-tiba putus atau nggak kedeteksi, kita perintahkan ISP untuk restart dan reconnect lagi ke Wi-Fi. Kira-kira gitu teman-teman. Ini sangat penting. Jadi ini periodik ya, jalan terus. Kalau nggak ada ini, kadang-kadang suka putus terus nggak nyambung lagi. Itu persoalannya teman-teman ya. Saya pecahkan di sini jadi persoalannya. Loopnya kurang lebih sama semua, teman-teman. Saya nggak akan bahas lagi gimana-gimana ya, karena ini sama dengan yang sebelumnya ya. Saya kasih keterangan-keterangan juga. Oke teman-teman, ini untuk ngeprint di TFT LCD-nya ya. Teman-teman nanti bisa ikuti aja di sini ya. Ikuti coding yang udah saya berikan di sini ya. Ini nanti kurang lebih kita bagi 4 lah gitu ya. Karena ini real time. Di sini kita nggak banyak delay ya. Jadi kita TFT ininya modenya mode konstan ya, terus menerus gitu supaya update-nya cepat gitu. Jadi refresh rate-nya tuh cepat, bukan seperti OLED kemarin. OLED kemarin kita, apalagi kalau kita kasihnya delay gitu ya, tuh lama banget dia update-nya ya. Ada lag gitu lama. Kalau ini enggak ya, langsung. Nah, lalu di sini teman-teman ya, saya mau kasih informasi tentang PZM ya teman-teman. Jadi PZM ini teman-teman ini, barangnya ini ya, biasa PZM 004 ya. Ini ada cacat bawaan lahir dari si Peaceware ya, dari pembuatnya ini. Dimana kalau pertama kali barang ini dicolok ya, dicolok-colokannya atau kadang dicolok ininya nih ya, TTL portnya, itu ada suatu nilai surge yang melonjak tinggi sekali gitu, baik itu tegangannya, currentnya, energinya, itu tiba-tiba nilainya wah kayak ada peak gitu, kayak ada nilai inrush gitu ya, melonjak seketika, kayak ada value yang ngaco gitu. Ini bawaannya si PZM ini. Nah untuk itu caranya di sini saya akan clearkan ya. Ketika pertama kali PZM itu di-connect ya, baik ke listrik 220 ataupun ke kabel serialnya, kadang-kadang dia suka ada angka yang melonjak tinggi gitu ya. Itu kita netralisir dulu, karena itu bawaannya dia gitu ya. Saya juga mengamati ini kenapa selalu seperti ini gitu ya. Jadi di sini kalau kita baca suatu value yang luar biasa besar ya, di sini saya kasih aja notasinya, ngabisin digit aja berapa digitnya gitu ya, 999999 gitu ya. Ini kita akan
reset supaya TFT-nya itu screen-nya itu ngeriset, di clear aja, dibersihin, karena pembacaan itu ngaco bawaannya Peaceware. Kita nggak bisa berbuat apa-apa di coding karena memang bawaannya ya, bawaan si PZM-nya seperti itu. Makanya kita akalinya kalau dia baca suatu angka lonjakan yang ngaco, makanya kita langsung bersihkan layarnya supaya itu nggak numpuk-numpuk angkanya ya, karena kita layarnya modenya konstan, nggak ganti-ganti. Jadi kalau ada angka yang salah itu bisa ketumpuk, masalahnya di situ. Oke, teman-teman tinggal ikuti aja di sini ya. Biasa saya hanya memunculkan bacaan semua fase 1, fase 2, fase 3 ya, dan 3 fasenya. Sekarang saya akan langsung upload teman-teman ya. Jadi saya akan langsung upload. Saya akan upload di sini supaya teman-teman lihat juga prosesnya ya. Kita upload sekalian teman-teman ya. Sebentar, ini saya connect ya. Saya punya kabel USB micro ya. Saya colok. Oke. Ini TFT-nya saya connect kabel dulu sebentar ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Jadi saya punya kabel 8 pin ya, kabel jumper ini ya. Jadi saya connect aja ya. Ini saya satuin pakai lakban ya ke TFT LCD-nya supaya enak gitu, supaya diem ya. Nah, ini saya connect ke node MCU seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, mengkonekkannya ini ya. Saya bisa tunjukin sih ya sebentar di sini ya, teman-teman ya. Nah, jadi gini teman-teman. Saya tunjukin skematiknya dulu teman-teman ya, sedikit ya, sorry, ini karena ini penting juga ya, saya tadi belum singgung ya. Oke, nah skematiknya ini teman-teman saya akan berikan juga ya untuk teman-teman skematiknya, silakan ini nanti bisa dipakai langsung ya. Nah jadi teman-teman ya, skematiknya ini nanti tampilannya kira-kira begini teman-teman ya. Kita akan munculkan semua nih ya, fase 1, fase 2, fase 3, dan keseluruhan 3 fase ya. Seperti ini tampilannya. Nah, lalu di sini teman-teman ya, secara skema sedikit ya, kalau saya bahas sedikit ya. Ini ada 3 PZM ya. PZM 1, 2, 3 untuk mewakili 3 fase ya, fase R, S, dan T. Nah, PZM yang pertama kalau teman-teman lihat ya, ini koneksinya ini masih normal, tadi saya sudah singgung dikit waktu di coding ya. Kita masih pakai GPIO 5 dan 4 ya, D1 dan D2 nih yang masuk ke RX dan TX-nya. Nah, untuk PZM yang kedua ya, untuk fase kedua, ini kabelnya di skematik ini saya pakai garis warna kuning dan ungu ya. Kuning dan ungu ini kalau dilihat, yang kuningnya masuk D0. Nah, ini udah mulai nih rada-rada nih ya, karena saya mesti ngakalin begini teman-teman. D0 tuh GPIO 16. Ini masuk ke RX-nya si PZM ya. Satu lagi yang ungu kita pakai D4, GPIO 2. Nah, satu lagi yang lebih unik lagi ini PZM yang terakhir, untuk fase yang terakhir itu saya connect-nya ini kabelnya biru muda dan hijau muda ya, TX RX-nya. Ini juga connect-nya ke TX dan RX-nya node MCU. Jadi kita bajak pinnya habis ya teman-teman. Pin RX dan TX-nya kita pakai sebagai GPIO biasa ya. Tadi karena kita tidak memulai atau membikin suatu serial dalam codingnya. Itu penting teman-teman. Nah, lalu secara display teman-teman ya, display ini ya, TFT LCD ini ya, yang ST7789 SPI ya, ini pinnya ada 8, yaitu GND, VCC, SCL, SDA, Reset, DC, CS, dan BL. Nah, di sini teman-teman ya, jadi kalau GND dan VCC ini ground dan tegangan ya, VCC 3.3 volt ya teman-teman ya, jangan dikasih lebih ya, kasih 3.3, makanya nanti connect-nya kabel merah dan hitam nih sama ya ke 3.3 dan ground ya. Sama juga dengan untuk ke PZM-nya. PZM juga saya sudah sampaikan ya, kasih 3.3 mestinya nggak ada masalah dan berjalan normal. Nah, lalu untuk SCL dan SDA teman-teman, ini wajib ya. Kalau SDL dan SCA ini kita nggak bisa apa-apain ya. SCL itu mesti masuk ke D5 dan SDA juga mesti ke D7. Itu udah nggak bisa diobok-obok teman-teman ya, repot. Yang lain teman-teman ya, contoh untuk RST ini reset ya teman-teman. Reset itu sebenarnya saya hubungin langsung ya ke sini ya, kabel yang ini yang abu-abu ya, ke resetnya node MCU, karena saya nggak punya pin lagi ya. Ada pin D6 cuma sebaiknya jangan kita pakai ya, untuk cadangan kalau kita perlu suatu switch atau apa nanti ya. Tinggal satu soalnya pinnya habis. Jadi reset dari TFT ini langsung aja ke resetnya si node MCU. Lalu untuk DC-nya itu ke D3. D3 adalah GPIO 0 ya, teman-teman, GPIO 0. Nah, lalu di sini ada CS ya. CS itu adalah chip select ya. Chip select ini ke GPIO nomor 15 atau D8 ya. Nah, terakhir BL adalah backlight atau lampu untuk brightness-nya LCD ini ya, BL-nya. Nah, di sini teman-teman, saya punya beberapa resistors ya,
yang ada notasinya ini ya. Yang pertama itu adalah resistor 1 ya. R1 adalah menghubungkan BL dengan VCC 3.3 volt. Nilainya bisa 0 sampai 22 ohm ya. Di sini teman-teman, kalau BL ini langsung dihubungkan langsung ya, di-connect dengan 3.3 volt itu boleh juga ya. Cuma dia brightness-nya jadi 100%. Makanya saya tulis note di bawah sini nih ya. Jadi kalau R1 ya, ini backlight untuk current limiter. Sebaiknya kita kasih memang. Kalau 0 ohm tentu brightness dari LCD kita itu 100% ya. Kalau 4,7 ohm sekitar segini. Ini aproksimasi saya ya teman-teman ya. Lalu yang 10 ohm sekitar 80 sampai 85%, ada juga 15 sampai 22 ohm. Rekomendasi saya pakai aja 10 ohm ya, supaya kita setting brightness-nya atau lampu untuk backlight si TFT-nya itu di kisaran 80-an%, supaya teman-teman yang pertama nggak terlalu silau, dan yang kedua ya, semua barang yang kita forsir 100% tentu logikanya cepat kalah lah ya. LCD ini juga kan LCD biasa ya, buatan seberang situ lah ya, biasalah kita tahu. Jadi ya saya kira supaya lebih awet, ini R1-nya untuk current limiter ke backlight itu kita pasang dengan nilai yang tadi. Rekomendasi saya kasih 10 ohm ya. Nah, lalu dua resistor lagi. Yang pertama adalah resistor pull down ya. Ini R2 di sini ya notasinya. Tadi yang R1 masalah backlight. R2 ini masalah pull down dari pin chip select. Chip select ini mesti kita pull down ke ground ya. Hitam tuh GND ini. Mesti kita pull down ke ground. Nilainya itu sekitar 15 kilo ohm. Bisa juga 10 kilo ohm ya. Antara 10 sampai 18 kilo ohm. Di sini saya tulis 15 kilo ohm ya. Juga saya note di bagian bawah sini ya. Jadi pin untuk CS ini ya dikasih 15K pull down dari pin CS ke ground. Satu lagi kita juga punya pin untuk pull up ya. Nah, yang di pull up, yang reset tadi kan reset saya udah bilang ya, resetnya dari TFT saya konekin dengan resetnya node MCU langsung. Nah, reset ini mestinya kita pull up ke atas ke VCC dengan nilai yang sama 15 kilo ohm juga gitu ya. Nah, tapi teman-teman ya, resistor untuk pull up dan pull down ini ya, terutama yang R2 dan R3, makanya saya kasih note di bawah ya. Kalau teman-teman sudah pakai node MCU, ini logikanya ya, hampir semua node MCU tuh sudah punya nih pull down dan pull up resistor ini, logikanya ya. Nanti teman-teman bisa cek pakai multimeter ya. Makanya di sini saya note teman-teman ya, kalau teman-teman bikinnya itu bukan pakai node MCU, misalnya pakai modul ESP8266-nya bentukan WMOS gitu ya, atau misalnya pakai ESP kosongan misalnya 12E atau 12F ya. Tentu pull up dan pull down resistor ini mesti dipasang teman-teman ya, untuk ngakali supaya LCD ini bisa bekerja dengan benar ya. Karena memang saya udah bilang ini koneksi pin saya nih tingkat dewa ngawur gitu teman-teman. Cuma ya inilah yang bisa kita lakukan, dan ini yang paling benar ya teman-teman, walaupun bagaimanapun gitu, karena ini ESP8266 teman-teman, dan kita bukan pakai OLED, kita pakai SPI ya, pakai TFT color. Jadi ya inilah yang bisa kita lakukan ya. Kira-kira itu udah saya kasih note juga, nanti seperti ini kira-kira tampilannya begini ya. Lalu di bawah teman-teman di sini ada widget blinknya, dan juga ada template QR-nya, tinggal teman-teman scan. Nah, sekarang teman-teman saya akan langsung masuk ke coding ya. Saya mau flash ini nih ESP-nya ini nih supaya kelihatan ya. Nah, lalu teman-teman, saya tadi sudah sempat nyeken ya teman-teman, sudah sempat nyeken blink template-nya tadi ya. Jadi kalau saya buka handphone Android ya teman-teman, saya punya template kayak gini ya. Ini kalau di play juga nggak ada lah ya masih nol semua ya. Saya cuma mau ngambil ininya aja ya, out token-nya ya teman-teman ya. Saya akan masukin out token ini supaya ini bisa kita run ya. Sebentar saya tunjukin di sini ya. Out token-nya tentu di sini ya. Saya akan masukin, tadi saya sudah sempat saya copy ya. Saya akan masukin di sini teman-teman ya. Sorry, ini gimana sih layar ini? Sorry ya teman-teman. Nah, saya paste. Set. Nah ya, BVGQ. Oke ya teman-teman, udah ya. Ini nama wifi saya kebetulan begini teman-teman ya, passwordnya juga begini gitu ya, kebetulan aja ya. Nah, sekarang kita akan flash atau kita akan upload coding ini langsung ya teman-teman ya. Saya nggak mau ada yang saya sembunyikan nih, biar teman-teman tahu juga ini coding ini sama aja, yang saya pakai dengan yang teman-teman pakai itu sama, dan ini akan jalan 1000% ya teman-teman, bukan 100% lagi, 1000%. Ini akan saya colok ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Plek, saya colok. Nah, ini begitu saya colok ya,
karena belum ada codingnya ya, dan ini ESP-nya masih baru ya. Nih LCD nyala, cuma backlight aja nih ya. Backlightnya sih nyala, cuma hitam aja anteng ini ya, kosong kan, nggak ada isinya ya teman-teman ya. Jadi ini saya taruh aja begini ya. Saya taruh begini biar kelihatan gimana ya. Gitulah ya kira-kira ya. Ini teman-teman saya upload ya teman-teman ya. Teman-teman nanti lihat nih. Ini yang tadinya ngeblank nih langsung ada isinya nih sesuai coding ini lah ya. Sudah saya bahas tadi. Saya upload ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah teman-teman. Tunggu sebentar ya. Dia ngupload ya teman-teman ya. Ini masih kosong ya, lampunya kedip-kedip biasa ya. Kalau ngupload dia kedip-kedip nih. Masih kosong ya. Tunggu teman-teman ya. Saya diemin lagi ya. Nah, siap-siap teman-teman ya. Lihat teman-teman. Nyalanya begitu teman-teman. Mantap kan? Nah, langsung checking blink setup. Langsung masuk nih ya. Lihat tampilannya teman-teman. Nah, langsung muncul teman-teman ya. Begitu aja teman-teman ya. Jadi ini berarti ini udah connect ya token saya nih. Tadi berarti blink saya udah connect nih ya. Sebentar nanti saya buka blinknya ya. Tapi intinya teman-teman ya, coding ini dengan semua settingan yang udah saya berikan ya, ini untuk nanti printing ke LCD-nya segala macam. Hasilnya begini teman-teman. Kalau teman-teman punya LCD 240 x 240 pixel, ini udah jadi codingnya. Tinggal dipakai dia langsung muncul. Tentu bacaannya sekarang 0 semua ya, karena kan PZM-nya belum kita konekin. Ini kan baru begini aja ya teman-teman ya. Jadi kalau pertama kali kita ini ya, kalau saya reset ya, karena resetnya kan ngikut ya bareng nih ya. Dia seperti tampilannya, teman-teman bisa ganti sendiri ya mau gimana tampilannya. Kira-kira gitu kalau yang saya bikin ini ya. Ya munculnya gitu. Checking blink setup sebentar, karena ini sudah connect langsung ya. Tentu dia akan muncul ya. Nah, baca dia semua ya. Oh, udah teman-teman. Cuma begini nih. Udah jadi teman-teman. Cuma begini aja kan. Ini laptop udah nggak kita perlukan karena kita udah nggak bisa lihat serial monitor ya, teman-teman. Saya udah jelasin tadi ya. Ini sekarang udah jadi seperti ini caranya. Codingnya juga akan saya share ke teman-teman ya. Sekarang ini kalau udah begini ya teman-teman ya. Tentu saya akan buka lagi blink saya tadi ya. Nah ini teman-teman. Ini blink saya. Kalau saya play, mestinya jalan nih. Sebentar teman-teman. Coba saya play ya. Nah sudah nggak merah kan? Ini udah aktif teman-teman. Jadi ini udah betul-betul jalan nih sekarang nih ya. Blink dengan tampilan LCD ini. Nah sekarang teman-teman ya, laptopnya saya pinggirin aja ya teman-teman ya. Karena kan kita udah nggak perlu ini ya. Kita udah nggak perlu laptop. Kan kita nggak bisa lihat apa-apa juga ya. Serialnya udah di blok ya. Udah nggak bisa. Ini saya cabut aja teman-teman. Saya cabut. Sorry. Laptopnya saya kepinggirin ya. Supaya kita ada ruang buat lihat. Saya colokin PZM-nya nih. Saya punya PZM gini teman-teman ya. Udahlah kita kasih beban apa kayak ya. Sembarang aja beginilah ya. Yang penting ada. Ini settingnya biasa teman-teman ya. Kurang begitu bagus. Cuma ya udah nggak apa-apa ya. Namanya pengujian. Saya punya colokan listrik di sana ya. Ini PZM-nya saya colok aja ya. Untuk bebannya. Saya belum punya beban nih ya. Untuk PZM-nya saya belum punya beban. Saya bisa ambil nanti sebuah beban ya. Gampang lah ya. Tapi intinya. Ini PZM. Ini saya akan colok ke ke power bank aja ya, ke power bank atau ke adaptor 5 volt ya. Sebentar teman-teman ya. Nah, saya colokin nyala juga teman-teman ya. Restart lagi dia seperti semula. Ya. Nyala dia, tentu dia baca lagi jadi 0 ya. Nah, ya. Nanti ini yang di blink juga saya taruh aja handphonenya di situ ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat juga tentu. Sekarang juga tentu bacaan di blink ini, sorry ini agak gelap ya, sebentar teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat di sini ya, fase nggak ada yang aktif ya teman-teman ya. Teman bisa lihat ya fase R, ST di blink juga nggak ada yang aktif karena semua bacaannya juga 0 ya. Nah sekarang teman-teman ya, seperti coding dan skematik yang udah tadi saya tunjukin ya. Sekarang dari PZM saya kasih kabel gini aja deh ya, kabel jumper biasa. Sebentar, saya connect dulu teman-teman. Pertama ini aja dulu ya. PZM-nya kita kasih dulu ini ya. Kita kasih power dulu 3 voltnya ya, sebentar ya. Ambil dari mana nih 3 volt? Nah, di sini nih ada nih ya. Ntar teman-teman ya. Ini kira-kira. Nah, teman-teman ya. Jadi PZM saya terhubung dengan kabel warnanya kayak gini ya. 5 voltnya yang ungu ya. RX-nya yang hijau, TX biru, GND yang abu-abu. Oke, sekarang teman-teman ya, kita tes
fase pertama ya teman-teman. Jadi kita tesnya semua nih, karena saya PZM-nya cuma punya satu ya teman-teman ya. Saya udah bahas dari video sebelumnya. Saya belum beli lagi nih, saya cuma punya satu nih, karena yang lain saya pakai ya. Nah jadi gini teman-teman, pertama kita tes fase 1 ya. Fase 1 itu tadi, itu adalah pin yang D1 dan D2 ya. Kalau saya connect ke D1 dan D2 nih, fase 1-nya aktif nih. Klek. Lihat teman-teman. Tunggu bentar. Nah, lihat teman-teman ya. Langsung nyala fase 1-nya. Di blink juga tentu langsung kedeteksi, pilotnya nyala ya. Pilot fase 1 nyala yang R, tegangannya 220 sekian. Cuma ini belum saya kasih beban aja ya. Frekuensi 50 Hz ya. Ini kebaca energinya segitulah ya. Seperti inilah teman-teman ya. Ini fase 1 ya, fase 1. Fase keduanya teman-teman ya. Sengaja nih saya mau nunjukin gini. RX-nya itu kita ambil ke D0 tadi. D0 adalah GPIO nomor 16. Ke sini klik, lalu TX-nya itu ke D4 atau GPIO 2. Ini fase kedua. Saya hidupin ya. Klik, lihat layar. Tentu. Nah, lihat teman-teman ya, fase 2 nyala. Fase 2 adalah koneksi D0 atau GPIO 16 dengan D4. Makanya lampunya akan kedip nih, lampu ini akan kelip. Setiap dia baca, lampu ini kedip ya, karena setiap D4 kita pakai, tentu lampu ISP ini akan kedip. Ya, ini fase kedua nyala ya, tegangannya segitu. Fase 1-nya sudah mati ya. Di blink juga ngupdate, pilotnya nyala, pilot fase kedua, tegangannya juga adanya di fase 2 voltage. Yang ini yang nyala ya, frekuensi yang aktif juga yang 2. Yang ini fase 1-nya mati. Nah, kalau di sininya teman-teman, saya nggak usah bahas lagi lah ya. Kalau di ini kabelnya ya seadanya teman-teman ya. Kalau di PZM-nya tentu dia akan kedip-kedip gini ya. Namanya dia baca ya PZM-nya ya. Saya nggak usah bahas lagi lah ya, teman-teman juga udah sering lihat ya. Oke, nah satu lagi teman-teman ya. Satu lagi ya, ini kita udah baca fase 2 ya. Sekarang fase 3 satu lagi. Nah ini yang paling kocak nih teman-teman ya. Fase 3 itu ya, kalau saya tunjukin langsung ya. Saya cabut ya kabel PZM-nya, TX, RX-nya yang biru. Satu lagi yang mana nih? Nah ini biru ini nih ya. Nah ini biru nih. Ini langsung konekin teman-teman ya. TX, RX-nya PZM. Ini untuk fase 3, langsung juga ke TX, RX-nya si node MCU. Seperti tadi coding yang udah saya bikin ya. Nah gini teman-teman, klak ya. Saya masukin ke TX, RX. Tentu fase 3 akan aktif. Bentar teman-teman. Nah lihat teman-teman tuh ya. Fase 3-nya sekarang yang nyala. Nih hasil ngambil dari pin RX sama TX. Fase 3 yang aktif. Tentu di blink juga yang nyala pilot yang ketiga. Fase 3 dengan aktif yang di bawah ya, PH3 voltage. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini udah langsung aktif juga di blink ya. Jadi bikinnya nggak susah ya. Codingnya seperti yang tadi saya tunjukin. Codingnya sudah cukup sempurna ya. Di sini kita bisa ngedrive suatu TFT LCD berwarna SPI dengan ESP8266 karena kita jalanin full 3 fase ya, tanpa kekurangan. Memang pendefinisian pinnya ini seperti tadi saya bilang, ini udah tingkat dewa sekaligus ngawur teman-teman. Tapi beginilah yang bener yang memang bisa kita akalin. Kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman silakan bisa bikin sendiri ya. Kalau teman-teman mau bikin sendiri, cuma perlu node MCU dan TFT LCD seperti ini yang SPI ya. Coding yang udah saya bikin ini cocok untuk seperti tadi saya bilang ya, yang chipsetnya ST7789. Kalau teman-teman mau pakai display ini, saya juga coba tawarkan. Kalau teman-teman mau, silakan cek di link dan deskripsi. Saya kira harganya sangat bersahabat ya, karena yang 1,3 inch ya, yang ada di lokal pasaran kita itu, saya lihat itu dijual dengan harga 60-70 ribu ya, yang 1,3 inch yang kecil ya. Ini 1,54 ya, saya jual dengan harga yang malah segitu juga gitu, cuma 70-an ribuan juga. Ngapain beli yang kecil ya, harga yang sama gitu. Saya kira agak kemahalan ya jualnya, sorry lah, saya jujur aja. Jadi kalau teman-teman mau, silakan cek di link dan deskripsi ya, seperti ini. Nah lalu teman-teman terakhir ya, ini kalau teman-teman bikin sendiri ya. Lalu teman-teman juga kalau misalnya teman-teman belum bisa atau belum berkesempatan bikin misalnya ya, atau belum ada waktu misalnya ya untuk barang ini, saya juga punya ya teman-teman. Saya punya produk yang udah jadi ya. Seperti ini teman-teman. Biasa kayak sebelumnya ya. Ini kabel ke PZM-nya tinggal dipasang ya. Fase 1, fase 2, fase 3. Ini udah jadi teman-teman ya.
Tentu hasilnya juga sama ya, hasilnya juga sama. Tampilannya juga sama persis dengan ini ya. Ini kalau saya coba nyalain ya. Nah ini ya teman-teman ya, kalau ini kan tadi kalau bikin sendiri saya sudah bahas ya. Saya akan sharing codingnya, saya akan sharing skematiknya lengkap, dan juga template blinknya ya. Ini kalau teman-teman bikin sendiri ya. Kalau teman-teman mau yang udah jadi, saya punya beberapa unit nih ya. Ini juga sama hasilnya, lihat kalau dinyalain juga sama. Sama aja teman-teman hasilnya. Teman-teman mau bikin sendiri silakan ya, atau mau beli yang sudah jadi kayak gini, silakan juga teman-teman. Sama aja ya, sama aja. Cuma yang ini sudah saya lengkapi dengan Wi-Fi Manager dan Blink Config ya, untuk HTTP Blink Config. Jadi teman-teman bisa masukin tokennya via HTTP config ya, lewat portal ya, dan juga tokennya masuk lewat portal gitu. Bisa aja yang ini kalau mau kita tes ya, misalnya kita gantiin yang ini deh ya. Nih, ini kan Blink ini kan aktif ya. Nah, Blink ini aktif ya. Nah, sekarang Blink ini dari yang ini ya, kan bacaannya seperti ini ya. Sekarang fase 3 terakhir ya. Yang aktif nih fase 3 ya. Oke. Ini saya matiin ya. Saya akan matiin ya. Saya matiin. Ini yang tadi yang baru kita bikin ya. Nah, seperti ini ya. Ini barangnya. Seperti ini aja cara bikinnya, saya udah tunjukin semua. Sekarang saya akan tes satu lagi. Pakai yang ini, kita gantikan Blink ini supaya aktif lagi dengan alat yang udah jadi ini ya, teman-teman. Caranya sederhana ya. Tinggal dicolok kayak tadi, teman-teman ya. Klak, ini ya. Nyala kan gini ya. Lalu teman-teman, seperti biasa ya teman-teman ya. Untuk alat yang sudah jadi ini mungkin nggak usah saya tunjukkan lagi cara settingnya ya, melalui HTTP config ya, melalui portal ya, untuk setting Blink dan Wi-Fi, karena sudah sering ya saya tunjukkan. Jadi ini udah saya setting aja supaya videonya juga nggak terlalu lama. Kira-kira tampilannya ya teman-teman seperti ini ya. Alat yang udah jadi ini sama aja teman-teman ya, sama aja dengan yang baru kita bikin tadi ini, yang kita tes nih, sama aja ya, persis sama ya. Dan juga tentu di aplikasi Blink ya, kalau saya ambil handphone yang tadi ya, dia juga aktif nih ya. Ini belum saya play, kalau saya play tanda merahnya udah nggak ada ya, tapi angkanya tentu 0 semua ya, karena kan belum connect ya. Nah ini kalau saya ambil PZ, ini kan belum connect ya fasenya, jadi ini 0 semua. Kalau saya connect ya tadi ya, saya ambil sembarang aja ya, saya belum kasih label soalnya nih, fase 1, 2, 3 nya nih belum saya sempat kasih label ya, saya baru sempat bikin beberapa prototype kemarin ya. Ini kalau PZM yang tadi nih ya, saya kasih colok aja sembarangan yang mana gitu ya, fase berapa nggak tahu nih ya. Klak, kita colok coba ya. Coba kita lihat dia deteksi fase berapa di sini. Nanti di Blink juga saya ngupdate sama nih. Oh, Blink udah ngupdate tuh fase 3 ya, fase 3 udah hidup ya. Di Blinknya udah ngupdate fase 3 ya. Ini juga benar ya teman-teman ya, fase 3 tuh ngupdate ya 219,5 ya, sama ya. Nah gitu. Nah jadi seperti itu nih fase 3 ya. Saya nggak tahu, belum saya kasih label ya. Coba kalau saya ganti ya, saya ganti yang kabelnya yang lain, mungkin yang ini ya, ini fase berapa nih nggak tahu ya. Klek ya, nanti dia kedip biasanya lampunya. Kita lihat fase berapa yang update ya. Kebalik ya. Nah gini. Fase 2 ya, fase 2. Nah ini juga di Blink juga fasenya update nih. Nah yang update ya, fase 2 tuh yang nyala sekarang. Ya, fase 2 yang nyala pilotnya. Tegangan juga yang kedua yang nyala. Ya, gitu teman-teman. Ini kalau misalnya saya tuker lagi, tadi satu lagi yang mana yang belum ya? Coba yang ini bukan. Saya nggak tahu juga teman-teman, sebentar namanya kita ngetes ya, klek. Ini fase berapa yang nyala sebentar? Fase 1 bukan. Oh ini fase 3 ya teman-teman ya. Baik lagi ke fase 3 ya, Blinknya juga baik lagi ke fase 3 nih. Berarti tadi yang fase 1, oh yang ini nih, yang bawah ini belum nih ya. Ntar ya, coba teman-teman ya. Klek, saya balikin ya. Saya buka, saya colokin yang ini deh sekarang deh ya. Kita lihat reaksi di Blinknya ya, teman-teman. Klek, udah kan? Blink juga mesti ngupdate nih ya, fase 1 dong sekarang kan, mestinya ya. Saya lihat aja nih ya. Nah, nyala ya teman-teman ya, fase 1 bener ya. Di sini juga tentu akan aktif yang fase 1 ya, 218,3 ya. Lampunya kedip-kedip biasa gini ya, teman-teman ya. Tegangannya juga antara ini dan ini pasti sama ya, 219,3 ya.
Nah gitu ya, sorry. Nah, 219,3. 218,9. Nah, sama gitu ya, ngupdate sama-sama. Kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi sorry ini saya copotin aja ya teman-teman ya. Kabelnya kurang rapi ya settingnya, saya cuma asal aja buat nunjukin sih ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau pakai alat yang sudah jadi, saya punya beberapa prototipe ya, yang 3 fase ini. Saya juga punya prototipe alat sejenis ini untuk listrik 1 fase ya, yang 220 volt biasa juga ada ya alat ini ya. Saya udah pernah bikin juga, yang pakai TFT LCD juga, ukurannya 1,8 inch ya, lebih besar dikit dari yang ini. Atau teman-teman kalau mau bikin sendiri, termasuk yang 3 fase ini saya sudah berikan tadi ya, lengkap codingnya segala macamnya ya, skematiknya. Teman-teman silakan bisa bikin sendiri ya. Tampilannya, hasilnya sama teman-teman, sama persis ya, bikin sendiri bisa ya, sama aja hasilnya kok. Kalau mau menghemat biaya ya, saving cost sedikit, teman-teman bisa juga bikin sendiri gitu ya. Kalau mau beli yang udah jadi juga mestinya nggak terlalu signifikan juga sih harganya ya. Teman-teman bisa cek di link dan deskripsi ya teman-teman, kalau mau pakai produk yang udah jadi ini, atau teman-teman mau bikin sendiri silahkan ya, silahkan beli Node MCU untuk LCD atau TFT-nya nih juga silahkan teman-teman bisa beli sendiri, atau bisa juga kalau mau beli yang saya punya beberapa ini di link dan deskripsi. Itu aja kira-kira teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.